Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Berbahagia sekali malam hari ini kita bisa kembali di acara Evapora Talks edisi yang sangat spesial ya. Karena apa? Karena kita kedatangan kembali dua guru kita yaitu Coach Armala dan juga Coach Fahmi ya. Nah, ini kemarin menjawab ya permintaan dari teman-teman juga. Kemarin ngobrol sama Coach Akmal juga bahwa harus ada sesi tambahan nih dari sesi yang kemarin ya, talk show kita kemarin. Acara malam ini sebagaimana biasa kita buat lebih santai, lebih rileks ya, tetapi tetap kita akan eh, mendapatkan insight-insight yang mudah-mudahan mendalam sekali ya untuk kita bisa mendapatkan hikmah dari Coach Arman dan juga Coach Dr. Fahmi. Yang spesial juga pada malam hari ini, Coach Armala mungkin saya bisa menyampaikan bahwa ini bersamaan dengan acara Grounded Leadership Coaching atau GLC yang diselenggarakan di Kota Malang. Saya juga sedang berada di Sigura-gura di gedung Scale Up Center bersama dengan Coach Fahmi juga di sini dan acara event Evapora malam ini langsung bagian dari materi dari para peserta GLC. Ya, jadi nanti mungkin Coach Armala bisa menyapa sahabat-sahabat yang ada di gedung Scale Up Center di Sigura-gura. Baik, teman-teman, kita akan langsung aja mengundang dua narasumber kita. Ya, saya tadi WA-WAan sama Mas Saiful. Mas Saiful kayaknya masih di perjalanan. Ya, saya nggak tahu Mas Saiful posisinya sudah ada di mana. Nanti mudah-mudahan nanti bisa bersama-sama saya untuk kemudian ngobrol bareng, sharing bareng bersama Coach Dr. Fahmi dan juga Coach Armala. Baik, tanpa mempanjang waktu lagi, kami akan mengundang Coach Armala untuk hadir lebih dahulu. Assalamualaikum, Coach Armala. Coach mungkin suaranya masih ke mute atau mungkin tim di studio untuk mau open mute-nya, open mic. Nah, sekarang udah bisa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi di mana Coach Armal ini? Saya di Jakarta ini. Di Jakarta kerja. Iya, Siap. Terus ini nggak apa-apa ya, kita ngobrol santai kayak kemarin Coach ya. boleh, siap. Iya. Jadi ini Coach, kita nyambung materinya kemarin Coach. Ini langsung ngegas aja nih, nggak usah uh, Gak usah pembukaan-pembukaan basa-basi ya. ya tanpa basa-basi. Jadi kemarin kita membahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan sama pengusaha gitu ya. Terus kemudian dari satu pertanyaan malah jadi sampai sampai acara berakhir cuma satu pertanyaan. Nah, Jadi cukup satu pertanyaan aja ya. malam ini Gus, saya akan memulai dari pertanyaan yang kedua yang sudah kami siapkan. Sebelumnya mungkin teman-teman karena ini sesi lanjutan dari yang kemarin, jadi mungkin saya nggak terlalu pakai pembukaan dulu. Ya intinya adalah sesuai dengan tema di atas tentang adaptasi kepemimpinan terhadap perubahan operasional. Maksudnya di sini perubahan operasional adalah perubahan ketika kita menyikapi ya keadaan yang betul-betul volatil ya, volatility in change. Jadi betul-betul dunia itu berubah ya, uncertainty competitor movement, kita nggak tahu kompetitor kita itu pergerakannya seperti atau bahkan kita nggak tahu siapa kompetitor kita sesungguhnya karena dunia begitu uncertainty gitu ya. Kemudian juga complexity in customer behavior, behavior customer sudah berubah ya, dan juga era di mana ambigu itu terjadi, kita nggak jelas nih arahnya kemana nih. Nah, tetapi ya apapun yang perubahan yang terjadi, tetap kita harus punya mindset dan juga skill yang fix gitu. Artinya yang fix itu yang memang relevan dengan perubahan yang ada. Nah, langsung aja saya langsung ke pertanyaan ke Gus Armala. Gus, kira-kira mindset dan skill set apa yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha di dalam menghadapi era perubahan ini, Gus?
Baik, pertanyaannya berat ini. Saya kasih jawaban yang ringan dulu ya, karena pertanyaannya lumayan berat ini. Jadi kalau ditanya tentang mindset gitu ya, mindset seperti apa? Tadi seperti diilustrasikan oleh Mas Aris bahwa banyak perubahan di dunia sana gitu ya. Tapi sebelum sampai kepada perubahan yang terjadi di luar, nah saya lebih tertarik untuk membahas perubahan di dalam diri dulu, di dalam diri yang bersangkutan dulu, Mas Aris. Karena dalam praktek saya menemukan seperti itu, gitu ya. Jadi ketika kita bicara perusahaan harus berubah nih, bisa berubah gitu. Bahkan bisnis ownernya yang menginstruksikan, ya kita harus berubah seperti ini, berubah seperti ini, gitu ya. Tapi ini dalam kerangka perusahaannya yang berubah. Nah, sebelum bicara perusahaan, kita bicara kepada yang mengelola dulu, gitu ya. Nah, pengelola di sini kita mulai dari atas. Nah, business owner yang masih menjadi pengelola atau terlibat di dalam bisnisnya. Nah, ini saya seringkali menemukan mereka yang justru sulit berubah, Mas Aris. Gitu ya. Jadi mereka menuntut anggota timnya berubah, tapi bisnis ownernya ini malah biasanya yang apa ya? Bisa dikatakan enggak mau berubah gitu. Nah, Nah, saya ini menemukan kasus seperti itu nih, Mas Aris. ya ini menarik. Saya highlight nggak apa-apa guys ya. Nah, silakan. Eh, Business owner pengen timnya berubah ketika merespon perubahan, tetapi Hmm, dirinya sendiri tidak berubah. betul. Ya, oke. Ini kata kunci ya teman-teman. Saya suka Hmm, apa ya meng-highlight kata-kata kunci karena ini yang mahal. Saya bilang ini yang mahal, mindset yang mahal. Monggo Gus Rahmat silakan dilanjutkan. ya. Nah, ini problem yang utama sebenarnya ada di situ, gitu ya. Misalnya begini, saya mengilustrasikan begini, bukan mengilustrasikan ya. Saya mengembalikan kepada posisinya. Saya sebenarnya tidak tertarik berbicara tentang business owner. Saya tertarik bicaranya manajer gitu. Karena business owner yang ikut terlibat di dalam mengelola bisnis kan sebenarnya dia tidak ada bedanya dengan manajer gitu kan. Bicara business owner hanya bicara tentang kepemilikan saja gitu. Nah, justru karena dia merasa sebagai pemilik inilah kadang-kadang dia suka-suka gitu. Ya, dia suka-suka karena ini merasa perusahaan saya, ya saya suka-suka saya lah gitu. Nah, padahal ketika dia menempatkan diri sebagai direktur utama, sebagai CEO misalnya, maka ia harus bekerja secara profesional gitu. Nah, merubah dari tradisional ke profesional, ini seringkali banyak banyak para pemilik bisnis yang keberatan, yang tidak mau merubah dirinya menjadi profesional gitu. Bukan tidak mau ya, mungkin enggan kali ya, enggan berubah. Karena memang tuntutannya banyak, berubah dari tradisional ke profesional ini. Saya highlight kembali. Ini saya suka meng-highlight terus kemudian baru Boleh, saya bertanya. silakan. Ini menarik Gus. Jadi gini, saya juga menghadapi sebagaimana yang Gus Amala tadi sampaikan fenomena seperti ini Gus. Ketika bisnis masih kecil, ya itu kan si bisnis owner dia menjalankan bisnis tadi itu secara mikro gitu Gus. Maksudnya semua hal diurusin gitu ya. Micromanage ya. Supplier, iya ini. Nah, terus kemudian ketika bisnis dia sudah mulai berkembang, ya dia sudah mulai menjalankan fungsi manajerial. Terus kemudian ketika sudah berkembang lagi, yang harusnya bisa owner itu punya kapasitas sebagai seorang CEO, nah nanti juga akan ada buahnya saya tanyakan ke Swami tentang leadership gitu ya. Nah, bisnis ownernya tetap kepikirnya seperti tahap yang pertama sama yang kedua tadi, Coach. Gitu. Nggak berani untuk kemudian mendelegasikan, nggak berani kemudian apa namanya menempatkan posisinya sebagai betul-betul sebagai CEO dan kita harus tahu kapasitas seorang CEO dan manajer itu berbeda. Nah, pertanyaan saya nih, Coach, kapan business owner itu kemudian mulai berpikir strategik dan memantaskan diri berpikir as CEO, Coach? Uh,
Saya mulai dari mana ini? Murainya nih. Karena begini. Saya membuat beberapa kategori tentang pebisnis, gitu ya. Ada pebisnis yang membuat usaha, tapi usahanya usaha perorangan. Nah, usaha perorangan artinya badan usaha, bukan berbadan usaha, bukan PT gitu ya. Nah, saya menganggap pebisnis yang seperti ini sebenarnya belum berbisnis, dia masih sedang belajar berbisnis gitu. Tetapi pebisnis yang sudah membuat PT, dia udah serius, pada saat itulah dia harus memantaskan diri. Apalagi ketika mencap dirinya di akta notaris bahwa dialah yang menjadi CEO di perusahaan tersebut. Maka pada saat itu, bukan menunggu bisnisnya besar. Pada saat akta notaris menuliskan dia sebagai CEO, pada saat itulah dia harus memantaskan diri sebagai CEO. Gitu, Mas. Ya, siap. Coach, nggak apa-apa ya, saya langsung mempertajam Mhm. pertanyaan sebelumnya. Maaf. Terus kemampuan, kembali ke pertanyaan awal tadi itu ya, kemampuan, skill set, mindset, mindset sebelum nanti kita bicara skill set. Yang utama yang harus dimiliki CEO itu apa aja, Gus? Oke. CEO itu kita bicara skill set ya. Oke, kalau skill set, kalau bicara skill set itu ada 4. Yang pertama mindsetnya, yang kedua tentang sikap mentalnya, yang ketiga tentang keterampilannya, dan yang keempat tentang pengetahuannya. Itu skill setnya. Jadi 4 itu yang perlu dikuasai, gitu ya. Nah, fokus kemana nih ke empat-empatnya? Mungkin kalau dari pertanyaannya tadi lebih mengerucut kepada keterampilan kali ya. Perlu dijelasin nggak sih satu-satu apa itu mindset, pengetahuan? Kayaknya nggak usah kali ya. Perlu, Gus. Perlu dijelasin. Baiklah. Oke. Gini, teman-teman. Di antara 4 tadi, yang paling membutuhkan effort tinggi, yang paling membutuhkan waktu panjang adalah bicara tentang meningkatkan attitude, sikap mental. Yang paling gampang, yang paling cepat adalah menambah pengetahuan. Pengetahuan itu baca buku sebentar, ikut pelatihan sebentar, langsung tahu. Itu bicara pengetahuan. Gitu. Kemudian keterampilan. Keterampilan itu hanya membutuhkan jam terbang saja. Hanya butuh pengulangan, pengulangan yang benar ya. Bukan hanya sekedar diulang. Pengulangan yang dimaksud adalah deliberate practice. Bukan cuma sekedar mengulang. Kalau hanya sekedar mengulang-mengulang, itu tidak akan meningkatkan keterampilan. Tapi deliberate practice lah yang diulang-ulang itu yang akan meningkatkan keterampilan kita. Nah, seperti itu. Nah, kemudian balik lagi, kalau saya CEO nih, keterampilan apa sih yang dibutuhkan oleh seorang CEO? Sebenarnya keterampilannya 2 saja, manajerial dan leadership. Gitu, ya. Manajerial perannya di mana? Oke. Saya mengemukakan satu konsep tentang 4 disiplin manajemen. Bahwa seorang CEO ketika bekerja perlu menetapkan sasaran strategik. Saat kita menyusun sasaran strategik, maka keterampilan manajerial di sini diperlukan. Setelah sasaran strategik ditetapkan, kita perlu menyusun rencana. Tentu saja rencananya adalah rencana strategis karena sasarannya sasaran strategis. Nah, rencana ini juga bicara tentang manajerial. Jadi manajerial ini peranannya saat kita menyusun sasaran atau goal dan saat kita membuat perencanaan atau planning. Yang kedua, yang kedua adalah leadership. Leadership ini diperlukan saat kita mengeksekusi apa yang sudah kita rencanakan. Nah, saya sering ketemu dengan para CEO yang sangat kuat di konseptual, dia kuat sekali membuat perencanaan,
maka bukan maka ya, dia ada kalanya tidak bisa mengeksekusi. Jadi ada yang kuat di planning, lemah di eksekusi. Biasanya mereka yang seperti ini lulusan MBA nih. Lulusan MBA itu kan memang kurikulumnya dirancang untuk sedemikian rupa sehingga dia sangat kuat sekali di dalam menyusun perencanaan gitu. Namun karena dia tidak punya pengalaman, karena dia punya leadership skill yang lemah, maka eksekusinya lemah. Jadi apa yang direncanakan bagus-bagus itu seringkali tidak bisa dieksekusi. Dan yang kedua adalah yang kuat dieksekusi tetapi lemah di dalam perencanaan. Nah, yang kuat dieksekusi tapi lemah di perencanaan, kemungkinannya leadershipnya bagus tetapi managerial skillnya lemah. Nah, itulah kenapa dua keterampilan ini bersanding bagi seorang CEO, nggak bisa ditawar-tawar gitu. Ya, jadi kalau hanya kuat di manajerial saja nanti tumbul dalam eksekusi. Sebaliknya kalau hanya kuat di leadership nanti tumbul di dalam perencanaan. Seperti itu, Mas. Siap. Wah, ini betul-betul fundamental teman-teman ya. Dua yang saya highlight, manajerial dan juga leadership. Tadi ada teman yang komentar di kolom chat bahwa apa namanya minta Pak Armala prestasi teman-teman. Memang konsep evaporator ini memang kita buat lebih dialogis ya. Jadi lebih santai dan rileks gitu seperti itu. Nah, Coach, saya mau menarik nih ketika Coach Amral sudah mulai nyerempet-nyerempet tentang leadership itu. Tadi kan ada dua fungsi utama, manajerial dan juga leadership. Nah, ini tengah malam ini kita dibarengi ya dengan salah satu ini sahabatnya Coach Armala, guru saya, Coach Dr. Fahmi yang mungkin nanti Guru langsung saya saya juga itu. iya, uh, karena para mau udah ngomong leadership, berarti saya harus menghadirkan beliau. Selamat malam, Coach Fahmi. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam. Masya Bahagia Allah. ketemu malam lagi. Halo. Halo Saya bos. manggilnya apa nih? Kalau formal begini saya manggilnya Pak Fahmi ini. Pak Coach Dokter Fahmi kalau lagi formal begini manggilnya. Baik. Senang sekali menyimak kembali ilmu-ilmu yang segar dan tajam dari Mas Armala. Iya, kangen si Gura-Gura nih, sudah lama nggak ke si Gura-Gura. Segera bertemu. Siap. Coach Fahmi, ini tadi menarik ya, Pak Armala tadi menjelaskan tentang dua keterampilan atau dua kapasitas yang harus dimiliki oleh CEO, yaitu kemampuan manajerial dan juga kemampuan leadership. Ya, timpang di salah satunya itu bermasalah, kuat di leadership, bermasalah di manajerial, bermasalah, kuat di manajerial, bermasalah di leadership, ini juga bermasalah. Nah, mungkin Coach Fahmi bisa memberikan petuah, bisa memberikan gambaran kepada kita leadership seperti apa yang harus dimiliki, harus dibangun oleh seorang leader dan khususnya seorang CEO. Monggo. Ya, pertama selamat malam teman-teman dan terutama Mas Armala, Pak Armala yang sangat kita hormati. Barangkali tidak ada yang secara signifikan berbeda dengan apa yang selama ini sudah kita simak dari kelas-kelasnya Pak Armala maupun kalau teman-teman juga pernah ada di kelas saya, bahwa yang dibutuhkan oleh organisasi adalah pertumbuhan. Ya, ini yang paling penting, bahwa organisasi kita harus tumbuh. Nah, persoalannya ketika UKM bertumbuh, organisasinya bertumbuh, bisnisnya bertumbuh, jaringan operasionalnya makin luas, orang yang dilayani makin banyak, maka persoalan yang muncul kemudian adalah kepemimpinan tidak relevan lagi. Kompetensinya, kapasitasnya, kapabilitasnya. Nah, pada saat itulah
para pemimpin bisnis yang memulai dari spirit entrepreneurial, iya, maka harus kalau dia tidak bisa mendevelop dirinya untuk tugas-tugas manajerial yang kompleks, yang seperti diajarkan oleh Mas Armala di banyak kelasnya, dia harus meng-hire orang lain. Dia harus menghadirkan orang lain dengan kapasitas yang bisa handling operasional. Jadi kalau barangkali kita bisa sebut ada 8 mungkin ya, 8 tugas adaptasi yang harus dilakukan, disinkronkan, diselaraskan antara tugas-tugas kepemimpinan saat bertumbuh dari kecil hingga besar sampai ke ketika bisnis beroperasi di skala tertentu atau skala korporasi. Jadi artinya bahwa kepemimpinan harus menyesuaikan diri, bahkan harus mengalah menurut saya kepada fungsi-fungsi manajerial yang lebih kuat, ya, fungsi-fungsi manajerial yang lebih signifikan menentukan pertumbuhan organisasi bisnis. Saya ingin sebutkan barangkali 8 tugas adaptif tadi. Yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Mas Armala juga, hampir semuanya. Yang pertama adalah merencanakan. Bagaimana merencanakan organisasi bisa beroperasi di skala yang lebih besar. Ya. Dan kesadaran, diikuti kesadaran bahwa leader harus mengizinkan hadirnya ruang-ruang peran yang harus dimainkan oleh orang lain. Para manajer yang harus dilatih oleh Mas Armala itu kan. Jadi para manajer yang terlatih, para manajer yang skillful. Nah, ini dia. Dan itu saya kira sudah bisa kita periksa di banyak sekali teman-teman yang bertumbuh dari spirit UMKM yang kemudian menjelma menjadi perusahaan besar, perlu hadirnya baik internal maupun eksternal orang-orang yang kompeten ini. Yang kedua adalah membuat keputusan. Kita tahu bahwa tugas leadership maupun managerialship yang paling penting adalah membuat keputusan. Ini termasuk tugas adaptasi. Tugas adaptif ketika menghadapi sesuatu, maka dia harus membuat keputusan. Dan keputusan itu harus dibuat dengan cermat, dengan akurat, tajam, tapi selaras dengan perkembangan organisasinya, dengan ekosistem bisnisnya, dengan kompetisinya, dan sebagainya. Yang ketiga adalah memecahkan masalah. Banyak problem muncul. Wow, banyak problem muncul. Tadi Mas Armala bilang banyak pemimpin nggak beradaptasi. Atau lebih banyak yang nggak mengakui bahwa ini problem. Tapi juga tidak mengizinkan orang lain hadir. Ya, memainkan peran-peran manajerial itu. Nah, yang keempat, salah satu tugas yang sangat berat adalah mengalokasikan sumber daya. Uang terbatas, ya, produksi, operasi, SDM, marketing, dan seterusnya. Ya, harus dilakukan alokasi sumber daya yang akurat, yang tepat. Supaya sumber daya tidak segera habis atau tidak sampai pada keputusan-keputusan prioritas. Kemudian terjadi jalan buntu atau berbagai hal yang membuat organisasi tidak lagi mampu menavigasi pertumbuhannya. Kemudian yang kelima adalah menyelaraskan orang. Nah, ini juga tugas yang sangat berat dan sulit. Organisasi tumbuh, orang harus selaras dengan pertumbuhan, tugas-tugas baru muncul, banyak sekali persoalan. Nah, maka kemampuan leadership dan managerialship tadi harus berkoordinasi untuk memastikan bahwa orang-orang yang ada, yang lama maupun yang baru, aligning terhadap kebutuhan operasional yang ada. Yang keenam, melakukan eksekusi. Nah, ini dia. Apa itu eksekusi? Peter Fish bilang, making change happen. Nah, jadi membuat perubahan terjadi. Nah, making change happen. Ya, itu DNA yang penting. Peter Fish juga bilang tentang apa tugas pemimpin. Ya, creating a better future, membangun masa depan yang lebih gemilang dan mendeliver impact. Jadi impact-nya apa? Itu tugas pemimpin yang harus berkoordinasi dengan tugas manajer tadi.
Kemudian yang ketujuh, menetapkan norma. Aha, ini saya peroleh dari kelasnya Mas Armala. Normanya bagaimana? Normnya setelah storm, setelah form, maka norma. Setelah norm, maka adjourning. Bagaimana itu diselesaikan. Accomplish task tadi. Dan terakhir, menagih hasil. Tidak boleh berkompromi pada tuntutan-tuntutan norma yang sudah kita tentukan. Nah, itu barangkali 8 area yang para pemimpin harus beradaptasi mengikuti kebutuhan operasional yang unggul. Karena dinamika internal tadi, Mas Haris, itu kan internal dinamikanya luar biasa. Karyawan bertambah, omset tumbuh, partner tumbuh, dinamika internal luar biasa. Maka dia tidak boleh, nomor 2, membuat keputusan. Ya, jadi dinamika internal pergolakan termasuk transformasi, karena itu kata yang paling akurat melukiskan bagaimana adaptasinya adalah transformasi organisasi. Transformasi, pemimpinnya bertransformasi, organisasinya bertransformasi, orang-orangnya bertransformasi, dan seterusnya. Nah, jadi transform. Nah, itu kata yang mungkin tepat untuk menggambarkan ini. Silakan Mas Aris. Ya, terima kasih Coach Fahmi. Ini teman-teman nggak materi yang sangat luar biasa ya. 8 poin tadi kalau teman-teman mencatat. Ya, jadi mulai sekarang nih ya, entah dicatat di handphone karena kita sengaja nggak ngasih slide biar teman-teman punya effort untuk kemudian menangkap materi yang sampai ketinggalan nih ya. 8 poin tadi. Nah, saya akan kembali ke Coach Armala dan saya ingin bertanya sesuatu yang praktikal dari konsep yang sudah kita bahas tadi ya. Ini praktikal banget gini. Terus ini saya mengilustrasikan sebuah kasus dan saya minta nanti Pak Armala untuk kemudian memberikan tanggapan dan solusi. Ini contoh gitu. Ada sebuah perusahaan A, ya, perusahaan A yang dulunya rame ketika kan jadi gini, ketika pandemi itu banyak bisnis yang ternyata bertumbuh. Wah, dia bertumbuh rame, terus kemudian omset naik, operasional juga, tim operasional bertambah, cabang bertambah gitu ya. Nah, tiba-tiba ketika after pandemi ya, yang dikira keadaan normal kok menjadi nggak normal gitu ya. Omset jatuh. Ya, omset jatuh. Terus kemudian mungkin beberapa platform hilang, dunia gacor di TikTok Shop mamanya, terus kemudian tiba-tiba dihapus dan seterusnya. Nah, banyak teman-teman yang mengalami kasus seperti ini, Coach, kemudian mengalami dilema, dinamika gitu. Internal, saya ngomong dinamika internal gitu ya. Waduh, ini timnya sudah mulai nggak tenang, udah gusar, panik, dan seterusnya gitu. Ini banyak terjadi, Coach, yang dialami. Terus kemudian sudah mau mulai berusaha macam-macam, berinovasi atau apa, tapi kok ternyata nggak work, terus tambah bisnis tambah turun gitu. Nah, Coach, kalau kita menghadapi contoh kasus seperti ini, Coach, maka mentality atau mindset yang harus dimiliki oleh business owner-nya itu seperti apa, Coach? Ini Mas Aris ini nanyanya berat-berat ini, praktikal tapi berat ini, gitu ya. Saya ini kalau memberi jawaban itu nggak mau berasumsi, jadi harus berbicara dengan data, dengan angka begitu ya. Ntar, saya harus mengambil studi kasus mana gitu ya. Karena gini, bicara bisnis itu kan kita bisa mengatakan bahwa bisnis itu kan bukan ilmu pasti gitu ya. Bisnis itu seni gitu. Karena kalau kita bicara ilmu pasti 1+1 sudah pasti 2. Di dalam bisnis kan nggak begitu gitu ya. Jadi kalau Mas Aris tadi punya data bahwa ada banyak perusahaan yang karena COVID kemudian dia tidak bisa recovery lagi, pelanggan-pelanggannya pada hilang kemana gitu ya. Nah, namun hasil pengamatan kami di lapangan umumnya ya, pertama kita lihat sebab akibatnya dulu nih. Umumnya nih, mereka yang waktu COVID tetap bertahan,
tetap mengupayakan buka, tidak tutup gitu. Itu yang sustain sampai sekarang gitu. Mereka tidak terlalu kesulitan untuk recovery-nya. Nah, justru yang waktu pandemi benar-benar ditutup gitu. Nah, itu yang kemudian banyak persoalan. Jadi kalau kita mencari tahu dari mana akar masalahnya, nah tentu masing-masing bisnis berbeda-beda nih, gitu ya. Nah, kemudian kita juga memang banyak sekali melihat di lapangan terjadi perubahan, pergeseran, segmentasi ya dari banyak yang turun kelas gitu. Sebenarnya yang membuat turun kelas itu karena mungkin tujuannya untuk berhemat gitu. Sehingga yang tadinya kelas B itu menurunkan dirinya menjadi kelas C. Yang tadinya kelas C menurunkan dirinya menjadi kelas D gitu. Nah, sehingga market yang di bawah relatif aman gitu. Jadi yang kemarin banyak persoalan itu terutama yang di kelas B itu kalau saya perhatikan. Yang di kelas A juga relatif aman gitu. Nah, jadi ini harus betul-betul melihat kasus per kasus nih yang mana yang mau kita highlight gitu, Mas. Jadi saya harus bawa kasus ini atau kecuali Mas Aris punya kasus bisnis apa gitu. Mudah-mudahan saya punya datanya gitu. Iya. Eh, tadi sebenarnya pertanyaan saya tadi itu ingin mewakili berbagai pertanyaan dari teman-teman ya yang saat ini banyak mengalami penurunan omset ya, banyak teman-teman dari contoh nih terus di fashion muslim itu juga mengalami penurunan ya pasca pandemi. Terus kemudian herbal di bisnis herbal juga teman-teman mengalami bahkan sampai di angka yang di atas 50% gitu ya. Oke. Terjadi gitu. Nah itu dilema yang terjadi itu kadang secara internal ini kemudian kayak terjadi kepanikan gitu ya, dan kemudian peran si CEO tadi itu dalam respon tadi itu kadang kurang tepat gitu kok, sehingga yang harusnya mau bangkit malah tambah nyungsep sebagaimana yang dijelaskan Mas Armala di pertemuan kita kemarin ya teman-teman di evaporator sebelumnya, bahwa 80% itu kan sebenarnya permasalahan internal gitu, bukan eksternal ya. Jadi kalau kalau gini, ketika ada perubahan yang terjadi terus kemudian mungkin dia gagal, harusnya bukan mengatakan oh gara-gara daya beli turun atau apa gitu, menyalahkan pemerintah atau menyalahkan apa, tapi harusnya kan harus menyalahkan diri sendiri nih Coach. Pastinya gini, wah aku gagal merespon atau aku gagal beradaptasi ketika harga beli itu turun. Nah, itu Coach. Mungkin kalau saya menyimpulkan apa yang kemarin dijelaskan sama Coach Armala. Nah, mungkin yang ingin saya pertajam ini Coach. Dalam keadaan tim yang mulai gusar, galau, nggak jelas, nyoba-nyoba dikit-dikit apa kok gagal, turun lagi, terus turun. Nah itu sikap yang harus dimiliki seorang business owner atau CEO itu seperti apa tuh? Oke, baik. Saya agak clear nih dengan penjelasan barusan ya, Mas Aris. Ya. Gitu. Kalau kita melihat dari contoh tadi ya, misalnya ketika Mas Aris menyampaikan bisnis fashion gitu ya, kemudian bisnis herbal gitu ya. Nah, memang ketika COVID ya tiba-tiba kesadaran orang Indonesia terhadap kesehatan itu tiba-tiba meningkat gitu ya. Yang tadinya tidak aware terhadap kesehatan itu betul-betul jadi peduli kesehatan. Yang tadinya tidak pernah minum vitamin tiba-tiba minum vitamin gitu. Jadi dan vitaminnya pun ya pokoknya yang penting vitamin gitu. Kadang-kadang ngasal gitu ya. Artinya ngasal itu tidak sesuai dengan takaran dan porsi. Nah, memang setelah COVID di banyak tempat ya, itu mungkin kesadarannya turun lagi gitu ya. Yang tadinya sudah bagus itu kemudian dia merasa menjadi tidak perlu lagi mengkonsumsi suplemen-suplemen. Nah, mungkin banyak juga yang seperti itu sehingga turun lagi. Nah, saya tidak punya data valid
terkait ini. Namun kalau di fashion, ada klien kita yang aman-aman saja, Mas. Malah gitu ya. Ada klien kita yang semasa pandemi bahkan tahun 2020, 2021 itu aman-aman aja gitu ya. Bahkan omset yang lain turun, yang ini naik gitu. Jadi sekali lagi tergantung kita menyikapi gitu. Dan kadang-kadang wilayah juga menentukan gitu ya. Keberadaan kita berada di mana itu memang sangat menentukan sekali. Dan salah satu yang membuat klien kita kuat juga karena memang penyebaran penyebaran distribusi tempatnya itu cukup luas sehingga itu relatif aman. Nah, kemudian sikap mental apa sih yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi seperti itu? Ya, ini kan bicara tentang sikap mental itu kan dibagi ke dalam 3 ya, the winner, at leaser, sama the loser gitu. Nah, kalau seorang pengusaha, seorang CEO tentu saja harus punya sikap mental the winner gitu. Harus punya sikap mental sebagai seorang pemenang. Nah, saya sebenarnya mengidentifikasi ada 12 sikap mental pemenang. Sebentar, saya harus buka contekan dulu nih Mas Aris. Saya nggak jarang menghafal saya ini. Kalau Ya, 12 gitu mungkin ya. di apa Gus, nggak semuanya nggak apa-apa. Poin-poin yang pentingnya Gus, mungkin yang langsung Poin-poin yang teman-teman yang pentingnya ya. ya teman-teman yang hadir di sini bisa langsung eksekusi, wah langsung langsung timbul kesadaran gitu Gus. Prinsipnya begini, kalau bicara tentang sikap mental gitu ya, bicara tentang sikap mental itu adalah keinginan kita yang kuat supaya tidak mudah menyerah terhadap kondisi dan terus berusaha gitu ya. Jadi apa ya, pantang menyerahnya ini yang perlu diasah. Sebenarnya kata kuncinya ada di situ sih, di antara 12 mental di 12 sikap mental itu ya. Nah, kalau kita pantang menyerah, selalu berusaha, ya semuanya akan menjadi bisa kita handle gitu. Saya selalu menekankan begini. Misalnya saya selalu seperti ketika Mas Aris di kelas gitu kan, saya selalu menyampaikan begini. Ketika kita tidak bisa menyelesaikan satu persoalan, itu kan petunjuk sebenarnya kemampuan kita di bawah persoalan. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan persoalan yang mana ini, gitu. Nah, berarti kita perlu meluaskan ilmu di situ. Karena sebagai sikap mental pemenang itu kemampuan kita harus minimal satu level di atas persoalan. Kan saya selalu menekankan seperti itu. Misalnya kalau kita main game, ya. Main game itu kan ada level-levelnya. Nah, kalau kita pemain level 7, bermain di level 8, peluang menangnya kan tipis. Kalau kita pemain level 7, bermain di level 7, peluang menangnya cukup tinggi. Apalagi kalau kita pemain level 7, bermain di level 6, udah pasti menang terus. Nah, di dalam mengelola bisnis pun kan sama seperti itu. Jadi ketika ada persoalan-persoalan yang tidak bisa kita selesaikan, kita merasa sulit melakukan sesuatu, itu petunjuk sebenarnya bahwa kita belum tahu caranya. Karena yang sulit dan yang mudah itu perbedaannya hanya tipis. Perbedaannya adalah kita sudah tahu caranya dan kita belum tahu caranya. Jadi ketika kita mengalami kesulitan dalam hal apapun, itu petunjuk bahwa kita belum tahu caranya, gitu. Nah, jadi kita di dalam berusaha ini tidak cukup hanya mengandalkan sikap mental saja, Mas Aris. Makanya skill setnya itu benar-benar harus barengan gitu. Ya. Ya, jadi kalau kita pekerja keras, misalnya, oh iya saya kurang kerja keras apa, atau dibilang kita pantang menyerah, ya saya tidak pernah pantang menyerah. Tapi kalau ilmunya ndak cukup, ya ndak ini juga ndak nyampe juga gitu. Nah, jadi memang skill setnya harus jalan berbarengan gitu. Siap, Gus. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, menarik kalau saya highlight lagi, Gus. Tadi ya, bagaimana kita menghadapi problem level 6 dengan capacity level 7. Gitu.
Artinya berarti kita nggak pasif untuk kemudian menaikkan kapasitas, Gus ya. Bukan harus selalu dipaksa, ibaratnya ya, apa ya istilahnya the power of kepepet gitu. Selalu kapasitas kita dipaksa karena kita kepepet. Harusnya berarti kesadaran untuk meningkatkan kapasitas itu justru ketika sebelum kepepet gitu, Gus ya. Artinya memang kapasitas harus dinaikkan terus. Nah, ini Betul. saya menyambungkan apa namanya materi dari Coach Ahmad tadi ke Coach Fahmi nih. Ya, Coach Fahmi, gimana cara ya, atau langkah-langkah untuk bagaimana seorang leader itu meningkatkan kapasitas baik leadership-nya, skill-nya, knowledge-nya dan seterusnya. Tunggu, Gus. Ya, caranya gampang. Ya, kirim para manajer ke Pak Armala. Ya. Ya, besok tanggal 28 November ya kita semua akan hadir di Business Summit ya yang di arrange oleh Mas Armala dan kita akan banyak mendapatkan jawaban soal itu. Saya ingin menegaskan sedikit saja Mas bahwa pemimpin itu dunianya adalah ketidakpastian ya atau volatile, kemudian uncertainty, ya, kemudian ambigu ya dan sebagainya, screwy atau yang sering kita sebut dengan fugas. Itu situasi yang kita hadapi setiap saat. Itu pelajaran yang kita dapatkan dari perjalanan sebutlah puluhan tahun kita menyelenggarakan organisasi bisnis kita, bahwa situasi yang kita hadapi selalu tidak pernah baru, selalu baru ya, atau kalau menurut beberapa kata orang, pandangan kita itu hanya jelas 16 meter ke depan, selebihnya pandangan kita tidak jelas. Karena itu ada salah satu leader yang kontroversial yang memberikan apa peran pemimpin, kata dia. Apa sih peran pemimpin? Dia mengatakan the role of leadership is to transform the complex situation dalam pecahan-pecahan kecil situasi yang bisa dikenali fitur-fitur persoalannya. Nah, Charles Goshen mengatakan seperti itu. Itulah peran pemimpin. Dan itu akan berlangsung sepanjang hayat. Nah, apa yang harus dimiliki? Saya menyebutnya dengan 5K. Ya, satu, karakter. Ya, ada karakter sebagai pemenang, karakter sebagai pemimpin. Yang kedua, kompetensi, knowledge, skill. Yang ketiga, kegigihan, kerja keras. Ya. Yang keempat, kinerja. Yang kelima, 5K, kompetensi, karakter, kinerja, kegigihan. Ya, nanti kita cari lagi. Jadi formula 5K ini menuntun kita bahwa 5K ini hadir bersama-sama. Karakternya, kompetensinya, ya, kapasitasnya, ya, kinerjanya, dan seterusnya. Itu harus hadir bersama-sama. Nah, untuk apa? Membaca persoalan yang kompleks tadi dalam pecahan-pecahan kecil persoalan. Nah, ini artinya bahwa seorang pemimpin harus selalu mendahului masalah yang mungkin terjadi. Karena itulah salah satu keterampilannya tadi membuat perencanaan, mengalokasikan sumber daya. Ya, jadi kalau saya menyebutnya barangkali tadi, kalau boleh saya ringkas saja, kepemimpinan seperti apa atau keterampilan kepemimpinan seperti apa yang harus kita miliki. Saya menyebutnya dengan gawat. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga di kelas. Yang pertama, growth mindset. Mindset bahwa bisnis kita harus tumbuh. Kepemimpinan kita harus tumbuh. Hidup kita harus tumbuh. Orang-orang yang ada di sekitar kita harus tumbuh. Growth mindset. Yang kedua, agility. Lincah, gesit, ambidek, ke sana kemari, mencari solusi, mencari jalan, mencari sumber daya. Yang ketiga, winning mentality.
Jadi winning mentality itu apa? Menyediakan diri untuk menang. Tidak menyediakan diri untuk kalah, untuk lemah, untuk menyerah. Nah, ini yang harus dimiliki oleh seorang leader. Yang keempat, ambidextrous. Artinya dia harus bekerja. Tadi kita sebut di kelas, tyranny of or dan tyranny of accidental. Jadi hidup kita, pemimpin menghadapi situasi yang selalu baru. Seperti seakan-akan hidup kita itu accident terus. Ya, karena itu kita tidak boleh kena tyranny of accidental. Wah, jadi kita membiasakan diri untuk terus tumbuh. Dan terakhir, kalau kita mengutip risetnya Jim Collins, 10x leader. Jadi keseimbangan sebagai pemimpin, personalnya, spiritualnya, knowledge-nya, relasi sosialnya, dan terus-menerus ditumbuhkan di segala bidang supaya mampu menghadapi situasi-situasi yang baru dalam bisnisnya. Karena itu kata kunci yang bisa kita sambut dari judul kita adalah tetap kita kembali kepada kemampuan pemimpin beradaptasi pada situasi yang sulit, situasi yang baru, situasi yang berat, ya, situasi-situasi yang mungkin seperti jalan buntu, tapi dia yakin bahwa itu bisa diselesaikan. Nah, itu kira-kira. Untuk tetap menghasilkan, berarti apa? Sedang tidur pun pemimpin, dia mendeliver tata kelola yang kuat dan kukuh. Dalam kondisi sedang dalam masalah luar biasa pun, dia tetap melayani pelangganannya dengan baik, memproduksi produk-produk dengan kualitas yang hebat. Seperti yang tadi barangkali dijelaskan oleh Pak Armala ketika menjelaskan ada beberapa orang yang dalam saat situasi sulit pun masih tetap bisa memproduksi keunggulan. Dan kata kuncinya terakhir adalah competitiveness. Jadi adaptasi kepemimpinan pada situasi yang sulit itu akan melahirkan daya kemampuan untuk bersaing atau memenangkan persaingan. Barangkali seperti itu Mas Aris. Iya, Masya Allah. Ya, teman-teman, ini kelas mahal ini. Betul, kalau teman-teman mengikuti apa yang disampaikan sama Coach Armala, Coach Fahmi, dan syukur-syukur teman-teman ada yang mau merangkum di kolom chat, monggo silakan biar nanti dipakai sama teman-teman yang lain. Nah, di sesi selanjutnya saya akan memberikan kesempatan buat teman-teman yang hadir untuk langsung ngobrol, mengakses langsung Coach Dr. Fahmi dan juga Coach Armala secara langsung. Ya, nanti silakan bertanya gitu ya, tapi curhatnya jangan panjang-panjang. Jadi pertanyaan yang singkat ya mungkin sedikit cerita nggak apa-apa gitu, tapi jangan panjang-panjang. Nanti bisa langsung ditanyakan kepada dua narasumber kita. Nah, silakan yang pengen bertanya langsung. Oh, ini ada Raihana ya. Oke, saya urutkan yang duluan dulu ya. Uh, bisa open mic atau open cam supaya bisa lebih engage dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan pembicara. Silakan teman-teman di studio bisa bantu. Baik, nah teman-teman yang lain kalau nanti ada jawaban-jawaban dari para coach ya yang kemudian insightful, boleh tulis di kolom komentar untuk bisa meng-highlight. Jadi nggak harus saya meng-highlight ya, teman-teman juga langsung meng-highlight di kolom komentar. Ya, Mbak Raihana, silakan Mbak. Bisa open mic, Mbak? Oke, open mic. Teman-teman dibantu untuk open mic. Ya, silakan perkenalkan Mbak Raihana. Oh, kok nggak bisa open mic? Teman-teman di studio. Oke, ya, sudah Mbak Riana. Ya, silakan ya, Mbak Riana. Perkenalkan diri, dari mana, bisnisnya apa, nanti langsung bertanya. Silakan Mbak. Iya, terima kasih. Apa suaranya kedengaran, Mas? Ya, aman Mbak. Oke, iya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalan, nama saya Hana dari Makassar.
Ya, langsung saja ke pertanyaannya. Nah, sedikit cerita dulu. Sebenarnya saya sudah tulis sih untuk pertanyaannya. Jadi sedikit cerita, izin bertanya ke Coach Armala atau ke Coach Fahmi, yang mana saja ya yang bisa mungkin saling melengkapi jawabannya. Nah, saat ini kami sedang bertumbuh. Nah, ingin membangun operasional dan sistem yang profesional istilahnya. Nah, awalnya kami ini industri rumahan. Nah, dapurnya mungkin sudah kebayang dapur rumahan dan sebagainya. Jadi masih ya belum tersistem dengan baik lah seperti itu. Begitupun juga dengan apa budaya dari perusahaan budaya dari usaha kami ini belum baik seperti itu. Nah, dan masalahnya itu kami sering mendapatkan orderan di hari weekend yang membludak dan terpaksa kami harus menolak beberapa orderan karena tidak menyanggupi untuk apa operasionalnya dan sebagainya. Nah, kami ingin bertumbuh. Nah, apakah sudah tepat jika saya mengatakan bahwa kami memperbaiki dapurnya dulu, kemudian operasionalnya sudah baik dengan alat-alat yang terstandar dan sebagainya. Kemudian kami memperlakukan kontrak dan SOP yang baru. Ceritanya kami ingin memulai dari awal nih, Coach. Seperti itu, memulai dengan awal yang baik seperti itu. Nah, atau kami hanya perlu memanfaatkan dapur tersebut karena mungkin juga dari segi biaya kalau membangun yang seperfect yang kami impikan itu pasti membutuhkan biaya yang besar. Ataukah memang kita harus pindah ke tempat yang ya proper lah untuk operasional kami dan sistem nantinya. Ya, terima kasih banyak untuk Coach Armala dan Coach Fahmi. Semoga bisa dapat masukannya ini Coach karena lagi bingung. Kemarin saya sempat ikut di BFS kelasnya Coach Armala di Makassar. Oh ya, ya. Ya, jadi pertanyaannya itu kebayang sampai sekarang dan kami ini lagi cari-cari tanah sebenarnya untuk bangun dapurnya itu. Cuman saya dalam hati saya sebagai yang manajer ya sekarang apakah ini keputusan sudah tepat seperti itu gitu. Oke, oke. Makasih. Makasih Mbak Reana. Wah, jadi kayak kelas tambahan ini ya. Sesi tambahannya kelas kemarin di Makassar. Baik, berarti langsung Pak Armala nih. Monggo Pak Armala. Baik, saran saya ibaratnya kita ini udah lagi punya rumah gitu ya. Kita mau rumah tapi rumahnya baru lantai 1. Ini mau dinaikin jadi lantai 10 gitu ya. Nggak usah dirobohin rumah yang ada sekarang. Kalau dirobohin nanti udah hilang semua. Ulang lagi mungkin nanti cukup berat effortnya. Nah, jadi rumah yang sekarang ada tetap saja dipertahankan, baru kuatkan pondasi dan siapkan untuk gedung bertingkatnya. Begitu, gitu ya. Nah, artinya ya dapur bisa di tempat yang berbeda, bisa di tempat yang sama gitu. Tapi saran saya jangan ditutup dulu, yang sekarang tetap aja jalan. Mungkin seperti itu. Ya, metafora yang sederhana untuk bisa dipahami ya Coach ya. Baik, Coach Fahmi mau menambahkan monggo Coach. Boleh. Jadi yang saya amati, Mas Haris, para pengusaha yang memulai bisnisnya dari nol itu mengalami kesulitan ketika transformasi dari level entrepreneur ke level korporasi. Sebutlah begitu. Ya. Nah, saya sering mengulang-ulangnya dengan satu kata tentang transformasi, yakni transformasi dari business owner mentality ke budaya organisasi. Jadi dia tidak lagi bermain secara personal, tetapi nilai-nilai yang ada di dalam diri seorang entrepreneur tadi sudah ditransformasi menjadi budaya kerja organisasi. Satu, jadi tugas transformasi dari business owner mentality ke budaya kerja organisasi. Dari personal ke perusahaan. Transformasi yang kedua adalah dari kuasa owner, ya bayar sendiri, ya dia kerjakan sendiri, dia cari partner sendiri. Sekarang menjadi kuasa sistem, kuasa tim. Jadi kewenangan-kewenangan itu kemudian diturunkan karena ketika perusahaan besar, seorang entrepreneur tidak boleh
menghabiskan waktunya untuk pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Nah, untuk itulah maka manajerial atau manajer itu penting. Ya, jadi bangun kapasitas atau capacity building untuk timnya. Ya, jadi kalau hadir di kelas-kelasnya Mas Armala jangan sendirian, bawa tim supaya Anda bisa langsung transformasi business owner mentality menjadi budaya kerja dan transformasi kuasa owner, kewenangan owner menjadi kewenangan sistem dan kewenangan tim. Nah, itu saya kira yang bisa kita tangkap ya dari situasi yang Ibu hadapi. Nah, yang penting Ibu jangan pernah kehilangan kendali pada proses bisnis. Jadi bisnis proses Anda, kembali ke judul, adaptasi kepemimpinan dari kecil menjadi sedang, dari sedang menjadi besar, tetap harus menghasilkan keunggulan operasional. Itu kira-kira. Jadi jangan sampai kemudian bisnis bertumbuh yang dilayani lebih banyak dan lebih luas, tapi kepemimpinan tidak mampu mendelegasikan, gitu, memberikan ruang peran, memberikan ruang tugas-tugas kepada tim, kepada manajemen, kepada sistem. Dia mau tangani sendiri, pasti tidak mungkin. Nah, karena itu bangunan tadi yang disebut oleh Pak Armala, bangunan fondasi, ya gitu. Kita punya 3 fondasi, lalu relasi, ya, lalu hasil akhir yang hendak dituju itu harus selalu tajam selaras dalam situasi apapun. Jadi dalam situasi kita misalnya pergantian manajer, ada orang baru masuk, wilayah baru sedang kita masuk, cabang baru, produk baru sedang kita launching. Itu aligning, orang sering kehilangan ketajaman. Kalau tajam orang kehilangan keselarasan. Ya, karena itulah harus tetap tajam. Tajam itu berarti presisi dan selaras, aligning, sesuai. Ya, jadi jangan sampai bisnisnya bertumbuh tapi kepemimpinan tidak bertumbuh. Ya, atau organisasinya bertumbuh tapi kemampuan kita untuk mendorong ya agar tim bekerja pada level yang kita inginkan tidak terjadi. Jadi kembali kepada 8 prinsip tadi, adaptasi tadi. Ya, saya ingin tadi ada yang menuliskan tentang sekaligus ingin memastikan bahwa 5K itu adalah satu karakter. Jadi kalau Ibu punya karakter yang hebat, ya orang Sulawesi umumnya punya karakter yang hebat, pekerja keras, pejuang, ya para pelaku UMKM ini umumnya para pejuang yang hebat, punya karakter yang hebat, tidak pantang menyerah tadi dan seterusnya. Yang kedua kompetensi. Tadi Mas Armala menyampaikan itu, kalau Anda punya karakter yang hebat tapi tidak punya ilmu, bisa kesasar. Yang ketiga kreativitas, karena dunia bisnis itu terus bertumbuh, terus berubah. Yang keempat kegigihan. Nah, ini winning mentality tadi. Ya, dan terakhir kinerja. Kinerja itu apa? Kinerja itu kemampuan kita untuk delivering impact, delivering hasil. Ini hasilnya. Nah, gitu. Dan itu harus ditagih berdasarkan norm yang kita sudah tetapkan itu. Saya kira itu Mas Haris. Ya, wah ini teman-teman kalau pembicaranya berkelas memang berbeda ya. Jawabannya substansial semua. Itu poin-poinnya mahal sekali, poin-poinnya sangat signifikan ketika teman-teman bisa mempraktekkan dan juga mengeksekusinya. Sekali lagi kalau teman-teman dapat insight yang spesial, ya itu tulis saja di kolom komentar. Ya, siapa tahu teman-teman yang lain juga bisa menangkap apa yang teman-teman bisa dapat. Karena biasanya ketika kita dapat materi, masing-masing orang itu dapat insight-insight yang berbeda. Nah, semakin kaya semakin bagus. Itu. Baik, saya kasih kesempatan deh sama penanya selanjutnya ya, yaitu Pak Brion, Pak Brion K. Sudarman. Assalamualaikum Pak Brion, selamat malam. Bisa open mic atau open cam? Ya, bisa mic-nya bisa nyalakan Pak? Ya.
Silakan Pak Brian Malam. untuk memberikan pertanyaan kalau bisa singkat, padat, dan berkelas Oke. pada Coach Fahmi dan juga Pak Armala. Monggo Pak Brian. Perkenalkan, saya Brion K. Sudarman, domisili di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Wah, Eh, ini dekat dengan Pak Armala nih. ya, jadi gini, to the point saja. Pertanyaan saya, sampai sekarang saya ini masih single fighter, Pak. Jadi belum bisa membangun teamwork buildernya kurang gitu. Jadi saya masih mendapatkan teman-teman yang istilahnya tidak saling membantu apa. Sementara saya melihat kondisi sekarang kan yang tadi disebut dengan VUCA. Sementara saya juga mencari mengenai teori leadership, ada leadership, situational leadership, dan leadership lainnya ini yang kadang-kadang masih belum sukses bagi saya nih Pak. Kira-kira mohon petunjuknya. Jadi saya masih single fighter Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Brion. Mungkin bisa direspon sama Coach Armala. Monggo Coach. Pertanyaannya lebih kemana tadi ya Mas? Ke single factornya ya? Iya, mungkin atau mungkin saya konfirmasi lagi ya Pak Nah, ke Pak putus-putus Brian soalnya ya. tadi. Pak Brian, monggo diulang lagi di pertanyaannya Pak Brian. Open mic dulu Pak, open mic dulu Pak Brian. Tadi kalau nggak salah ini apa namanya, beliau masih single. Oke, ini gimana Pak Brian? Oh, oke. Baik, saya ini aja langsung karena mic-nya belum terbuka. Jadi gini. Saya jawab dulu Mas. Oh ya, siap Pak Coach Fahmi dulu. Ya, jadi tidak sedikit memang para pemimpin yang tidak menyediakan ruang ya bagi orang lain untuk terlibat di dalam bisnisnya. Ya, jadi itu bukan pilihan. Kalau bisnis kita ingin tumbuh besar, maka kita harus memproduksi banyak orang di dalam organisasi kita. Jadi saya kira mengapa pelatihan-pelatihan Mas Armala sangat signifikan untuk kita akses. Karena kita butuh orang yang tadi memiliki 5K tadi itu. Ya, karakter yang baik, kompetensi yang hebat, kreativitas yang unggul, kegigihan sebagai pemenang, dan kinerja yang hebat. Tidak ada cara lain, nggak bisa sendirian. Jadi kalau bisa dibayangkan kalau saya sendirian ya 30 tahun yang lalu memulai bisnis, saya tidak punya pengalaman profesional yang luas seperti Mas Armala, saya bisa merasakan bahwa salah satu hal yang penting adalah adaptasi pemimpin ketika bisnisnya tumbuh. Saya memulai bisnis tahun 91 dengan 1 karyawan. Sebelum pandemi saya mengelola 1.000 orang. Coba Anda bisa bayangkan, beroperasi di 28 kota, 6 kota di Sulawesi, 6 kota di Kalimantan. Betapa kompleksnya kalau Anda tidak mengizinkan ruang peran orang lain hadir dalam bisnis kita. Pasti, wah, apalagi kayak Mas Armala, kayak saya, sangat tidak gampang puas. Itu banyak tuntutan, normnya tinggi. Banyak orang bergelimpangan dalam perjalanan, tetapi tetap tidak mengurangi hasrat kita untuk mengundang orang lain ada di dalam tim kita. Nah, itu saya kira karena itu harus karena itulah salah satu kunci kepemimpinan yang penting adalah mendidik dan melatih para pemimpin baru. Nah, itu menurut saya yang jangan dihindarkan, Mas Aris. Jangan dihindarkan ya untuk terus memproduksi. Ya, memproduksi manajer, jangan diproduksi sendiri, juga harus melibatkan orang lain. Saya kira sudah jelas. Jadi ini bagian dari tugas Mas Armala untuk terus membantu organisasi melahirkan para manajer, lalu menantang kinerja baru. Saya menyaksikan banyak sekali kawan-kawan kita yang telah menjalankan prinsip ini
memulai bisnis dari kecil, warisan orang tua, dari dapur sendiri. Kita harus tahu bahwa semua perusahaan besar dulunya kecil. Itu dalilnya. Saya memulai bisnis sendirian, ya, sampai mengelola banyak orang. Kira-kira begitu, Mas Aris. Terima kasih. Terima kasih Gus, keterlibatan tadi ya Pak yang harus digarisbawahi. Nah, saya lanjut pertanyaan lagi ke Mbak Uswatun Hasanah. Tadi sudah raise hand. Ya, silakan Mbak Uswatun bisa bertanya langsung kepada narasumber. Ya, Mbak Uswatun Hasanah bisa open mic, open cam untuk bertanya langsung kepada Coach Fahmi. Baik, sambil menunggu, wah ini ada nggak bisa dibuka mic-nya. Oke, teman-teman di studio bisa bantu open mic. Ini sudah bisa. Terima kasih. Ya, silakan memperkenalkan diri dulu Mbak Uswatun dan juga dari daerah mana. Terima kasih, saya Uswatun Hasanah dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Oke, monggo. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertanya ya. Terus terang ini ingin sekali saya tanyakan gitu. Alhamdulillah Allah mengizinkan saya untuk bisa mengikuti Zoom ini malam ini. Saya ingin bertanya Coach Armala juga Coach Fahmi begitu. Sedikit saya ingin sharing. Jadi begini, saya sedang ada project untuk pengolahan pengolahan coklat herbal begitu. Sudah dalam proses berjalan, kebetulan saya dipertemukan dengan salah satu markom lewat perantara saya. Nah, kemudian dalam proses ini saya minta waktu dari bulan depan. Ternyata 3 hari lalu saya dikabari perantara saya bahwa perantara saya itu minta mundur dari proyek ini, dan ironisnya justru saya itu yang meng-hire produk coklat herbal saya begitu. Nah, dalam etika bisnis seperti ini, menurut yang ingin saya tanyakan begitu, apakah ini bijak atau adil begitu? Sedangkan saya sedang menyiapkan banyak unit yang harus matang sekali karena produk ini rencananya akan diekspor ke Eropa dan Jepang begitu untuk herbal ini. Sudah lewat proses analisa dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya kepada Coach Armala, sikap apa yang harus saya kemukakan? Apakah saya harus kecewa? Apakah saya tetap harus jalan dan berlapang dada untuk baiklah mungkin ini bukan rezeki saya, atau saya tetap mengupayakan bahwa kenapa harus seperti ini gitu, tidak ada konfirmasi terlebih dulu, tiba-tiba seolah-olah yang saya rasakan begini, kok seperti perantara saya itu memang dari awal sudah mengincar apapun ide yang saya upayakan begitu. Apalagi dari proses pengolahan produk saya itu benar-benar dari biji coklat begitu ya. Oke. Begitu. Saya mohon izin untuk penjelasannya dari host ataupun dari narasumber yang sedang mengisi, yaitu Coach Armala dan Coach Fahmi. Terima kasih atas izin. Terima kasih Mbak Uswatun. Wah, ini ada permasalahan cheating, kecurangan. Monggo Coach Armala mungkin bisa merespon Gus. Baik. Ibu, dunia bisnis itu gelap gulita, Bu. Banyak dunia hitamnya daripada putihnya gitu ya. Nah, karenanya kita harus tetap waspada di dalam berbisnis ini. Ya, yang kalau kita mengharapkan, kita kalau bicara ideal, ya idealnya semua orang tahu etika bisnis. Namun dalam prakteknya banyak pebisnis yang tidak pakai etika. Nah, jadi bagaimana sikap ibu menghadapi situasi ini? Nah, emotional maturity atau kematangan emosi ibu di sini diperlukan gitu ya. Jadi ya sudah, ini dijadikan sebagai satu pembelajaran yang sangat berharga, dan karenanya ya ibu mulai lagi gitu. Kalau ordernya yang ini sudah hilang, ya
ya usahakan untuk kemudian memperoleh order-order berikutnya. Jadi ibu jangan berkecil hati, apalagi ibu kemudian terjangkit mental block karena ada persoalan ini. Misalnya, gara-gara ini ibu sudah tidak mau lagi menjalankan bisnis ini atau bisnis yang lain, gitu. Nah, atau ibu tidak lagi mau berpartner dengan orang lain. Nah, itu berarti gara-gara kejadian ini ibu terkena mental block. Nah, oleh karenanya tetap saja coba lagi, berusaha lagi, cari partner. Nah, kata kuncinya adalah memilih partner, gitu ya. Nanti Coach Fahmi ini ahlinya. Bagaimana cara kita memilih partner yang baik, gitu ya. Jadi ada prasyaratnya itu Bu, harus bagaimana milihnya. Nanti Coach Fahmi yang melengkapi. Tapi pesan saya seperti itu, bahwa memang dunia bisnis itu hitam, gitu ya. Jadi banyak sekali yang kurang jujur di dalam berbisnis, karenanya kita harus betul-betul hati-hati. Monggo, Coach Fahmi melengkapi. Ya, silakan Coach. Ini perkara yang sering terjadi Coach ya, masalah Ya, kolaborasi yang akhirnya bukan jadi solusi malah jadi polusi gitu ya, malah jadi permasalahan. Nah, ini mungkin sangat vital sekali nih. Saya langsung tanyakan kepada Coach Fahmi nih, ya, tentang Mas. bagaimana Jadi prinsip-prinsip berpartner tadi Coach. ya, jadi hampir tiap hari eh, saluran pribadi saya dipenuhi oleh persoalan-persoalan teman-teman kita di lapangan. Ya, termasuk yang paling baru ini teman kita yang tergiur dengan transaksi dalam jumlah besar, tapi tidak memeriksa aspek-aspek legal. Jadi yang kita sebut di sini itu menjadi salah satu spanduk yang kita pasang ini di cafe scale up saya ini. Jadi protokol legal formal, kemitraan bisnis, investasi, kerjasama bisnis, penanaman modal, apapun itu harus memenuhi 20. Nah, ini ada 20 jenis dokumen yang harus diperiksa. Jadi itu terbukti. Ya, ini ada kawan kita punya transaksi di Palu, ternyata transaksinya melibatkan seseorang yang kemudian ditangkap oleh polisi, diberkas di kejaksaan sebagai tersangka. Ini contoh bahwa ada 5D, saya menyebutnya dengan 5D. Ini 5D, satu dokumen, ya akta, ya perjanjian, NDA. Nah, kalau itu persoalan yang sangat vital dan fundamental, harus ada NDA, non-disclosure agreement, perjanjian untuk tidak saling mengungkapkan rahasia. Itu bisa dituntut dan harus dibikin di depan notaris. Yang kedua, data. Siapa dia? Mau beli tanah, tanah ini tanah apa? Peruntukannya apa? Statusnya apa? SHM-nya apa? Periksa di BNN, BPN. Jadi data. Ya, yang ketiga disiplin. Ada peraturan apa di situ? Ya, ada peraturan tentang kemitraan, tentang ini, tentang syirkah, tentang apa? Ya, yang keempat, lupa lagi yang satu, discovery. Ya, discovery itu apa? Lalu kita temukan semua yang kita butuhkan untuk mengantisipasi. Mas Armala sangat benar, dunia bisnis itu dunia gelap. Nah, kita bisa membuat sedikit lebih terang dengan melengkapi protokol kemitraan. Nah, ada 5 secara umum, ya, legal, badan hukum, ya, jaminan keabsahan usaha, jaminan tax planningnya. Nah, yang kedua, profesional, ahli dia. Ya, yang ketiga, rasional, masuk akal. Gitu. Yang keempat, strateginya ada. Apa strateginya? Yang kelima, etik dan halal. Nah, etik nomor 5. Karena memang etika ini bisa dilanggar. Tapi kalau orang mau melanggar secara hukum, tidak mungkin. Karena itulah dalam banyak sekali peraturan, misalnya mau waralaba, harus 5 tahun. Ya, harus sudah punya merek. Harus sudah terbukti sukses. Nah, jadi yang sering terjadi adalah para pengusaha kecil menengah ini terburu-buru. Ya, kalau Eker bilang ada 5 key sukses. Salah satunya akses pada sumber daya.
Begitu kita dapat orang, kita terburu-buru untuk tidak membuat framework-nya dulu yang aman. Jadi hampir tiap hari, hampir tiap malam ya, kemarin sampai tengah malam kita diskusi tentang teman-teman kita yang sedang punya masalah. Jadi, dan itu harus dihadapi. Terakhir, bisnis tidak untuk mereka yang lemah. Bisnis tidak untuk mereka yang lembek. Jadi ibu harus siap menghadapi apapun. Ya, itu ada banyak sekali kan. Pecundang, kita ketemu pecundang, kita ketemu pengkhianat, ya, kita ketemu segala macam jenis manusia. Bisnis adalah ketangguhan, ketangguhan batin, ketangguhan ilmu. Ya, ini ya. Nanti yang ada di grup Grounded 5D, 5K, 8 tadi sebagian sudah saya share, nanti bisa di sana. Nah, jadi itu kira-kira Mas, jadi siapkan dirimu untuk semua situasi. Siapkan dirimu untuk segala situasi. Siapkan dirimu, nah, yang paling penting jangan percaya orang lain sampai Anda yakin dan Anda punya pagar, Anda punya protokol, Anda punya Anda punya benar-benar rantai yang memastikan bahwa orang lain tidak mengkhianati Anda. Jangan lemah, jangan lembek. Ya, Anda harus kuat, kukuh. Ya, jadi itu yang penting. Dan itulah kepemimpinan. Itu winning mentality. Itu growth mindset. Ya, dan Anda nggak bisa sendirian juga. Anda harus punya orang yang bisa memverifikasi. Anda harus punya orang yang bisa membantu Anda menggunakan kacamata hukum, kacamata strategi. Karena itulah pentingnya Anda di lingkungan Pak Armala. Pentingnya Anda di lingkungan orang-orang yang memberi Anda pikiran yang baru, daya dukung, sumber daya yang Anda butuhkan untuk selalu pekerjaan kita relevan dan signifikan dengan bisnis kita. Kalau Anda pada usia masih kecil sudah gampang ditipu, waduh, nanti waktu Anda gede ditipu yang lebih besar. Tidak boleh. Janganlah jadi pengusaha yang mudah dipedaya oleh siapapun. Ya, oleh siapapun. Ya. Jadi, tapi kita butuh orang lain. Nah, ini dia. Ya, di situ tiraninya. Terima kasih Mas Aris. Terima kasih. Masya Allah, ini teman-teman bertahan semua ini. Jarang ada yang live ini ya pesertanya, karena sayang banget mau meninggalkan gitu ya. Tapi karena acaranya kita sampai jam 21.30 gitu ya. Mungkin sedikit saya ini Mbak tadi, Mbak siapa tadi, Mbak Rasana tadi ya. Ya, biasanya kami gini Bu, Mbak, kalau kami sebagai konsultan ya, mungkin itu juga yang saya lakukan, Coach Amal lakukan. Biasanya kita ada nanda tangani NDA gitu, non disclosure agreement biasanya. Ya memang supaya terjaga kerahasiaan klien dan seterusnya. Baik teman-teman semuanya, karena ini sebenarnya sesinya masih kelas ya, Coach Fahmi juga masih ngajar di GLC. Ya, malam ini saya juga masih di kelas ini sebenarnya. Di kelas sambil nge-host gitu ya teman-teman. Nah, sebagaimana tadi sampaikan Coach Fahmi di sesi di perkataan akhir tentang circle, tentang lingkungan yang mendukung, yang support. Nah, teman-teman, insya Allah di tanggal 28 November besok ya kita ada sebuah event yang sangat luar biasa, yaitu Business Summit dari Human Plus ya, dari Coach Armala. Nanti ada juga Coach Fahmi yang akan hadir menjadi pembicara juga ya. Terus kemudian juga nanti ada Kristinali ya, ada Pak Tenri Abeng, dan juga yang paling spesial ini adalah gurunya Coach Armala. Wah, ini nanti akan sangat menarik sekali. Nah, saran saya teman-teman, untuk kita bisa mendapatkan circle itu, untuk kita bisa mendapatkan vibrasi itu ya. Nah, mari kita bersama-sama ya bisa menghadiri event dari Business Summit tersebut. Nah, saya mau tanya kepada Pak Armala dan juga Coach Fahmi nih, mungkin sedikit spill ya tentang acara nanti. Kira-kira nih ke Coach Fahmi dulu. Ya, Coach Fahmi, untuk acara di Business Summit besok ini Coach Fahmi mau menyampaikan tentang apa nih, Coach? Sedikit aja, Coach. Sepilnya supaya teman-teman nanti bisa langsung merasakan experience nyata nanti ya di
Ya, di Jakarta. Monggo Gus Mami. sekaligus ini closing Mas Aris ya. Ya, Jadi saya berterima kasih kepada Mas Armala yang sudah kasih saya kesempatan. Ini sebenarnya lebih karena saya mendapatkan kehormatan untuk belajar langsung juga dengan gurunya beliau. Ya, jadi bahagia sekali saya. Tapi juga nanti saya akan bertemu dengan teman-teman. Saya suka dengan judul yang terpampang di flyernya ini, Mas Aris. ya, Jadi bermain untuk menang dengan keunggulan kompetitif, khususnya untuk produk-produk di dalam negeri, khususnya untuk kawan-kawan kita para UKM yang mendapatkan tantangan luar biasa dari produk-produk yang membanjiri negeri kita. Jadi saya walaupun sudah ditentukan juga oleh Mas Armala temanya untuk saya, tapi saya akan banyak barangkali mewakili value yang ingin disampaikan lewat bisnis summit besok itu bagaimana bermain untuk menang dengan keunggulan kompetitif, play to win with competitive advantage. Jadi itu yang barangkali akan kita sharing, Mas Aris, juga berdasarkan pengalaman teman-teman ya khususnya. Jadi yang kita coba kalibrasi, semoga 28 November saya juga akan mendahului sebelum ke Jakarta, kami ke Sumedang, ke Bandung, baru kemudian ke Jakarta dan melanjutkan beberapa kunjungan visit termasuk launching produk di beberapa teman-teman. Saya sekali lagi berterima kasih kepada Mas Armala yang sudah kasih saya kesempatan untuk ikut serta menikmati atmosfer keunggulan, aura energi bertumbuh, kemudian spirit untuk kita terus berbenah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, untuk terus berjuang membangkitkan UMKM, mendorong UMKM kita jadi tuan rumah di negeri sendiri. Terima kasih, bahagia sekali, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Masya kasih Gus Fahmi. Terima kasih banyak. Ini ada yang tanya nih Gus Armala di kolom chat. HTM-nya berapa nih? Ini yang saya bilang nih kesempatan langka ya. Biasanya kalau kita ikut kelasnya Pak Armala kan kelas sampai jutaan gitu ya. Gitu sampai wah pokoknya nggak terjangkau, untouchable gitu bagi sebagian orang. Nah teman-teman di kesempatan ini kalau nggak salah nanti coba teman-teman sudah ada di link di kolom chat, mungkin teman-teman dari studio bisa memberikan linknya gitu ya. Ada yang cuma 500 ribuan kalau nggak salah. Waduh, acara 500 ribuan, pembicara internasional ya. Aduh sayang banget kalau teman-teman nanti nggak hadirin, dan terutama ambience-nya teman-teman ya, atmosfernya tadi itu yang harus kita ini kan. Nah saya mau tanya ke Pak Kelas Armali, Gus mungkin bisa kembali Gus bisa menyampaikan ya apa namanya event nanti kita itu seperti apa supaya mungkin teman-teman yang hari ini mungkin baru join di Evapora itu pengen tahu nih lebih dalam sedikit tentang bagaimana acara bisnis summit itu Gus. Monggo Gus Armali mungkin bisa menyampaikan. Baik. Jadi selain seminar, ya ada beberapa pembicara, ada yang sebenarnya lebih penting. Lebih penting ini adalah forum mencari jodoh, cari partner, gitu ya. Nah, jadi selama ini kami yang sering menjodoh-jodohkan antara klien satu dengan klien yang lain. Nah, sekarang biar mereka cari jodoh sendiri, gitu ya. Karena yang hadir ini ada ratusan perusahaan yang akan hadir dan mayoritas itu adalah klien-klien kita. Nah, kami minta mereka itu untuk saling bersinergi gitu ya. Nah, dengan bersinergi itulah diharapkan kita akan semakin bertumbuh, akan semakin kuat gitu. Jadi dua kolab itu ya, jadi seminar dan kolaborasi. Justru mungkin kolaborasinya ini yang jauh lebih kuat nantinya. Betul kan? Seperti itu. Siap. Jadi ini kesempatan teman-teman ya, kesempatan langka banget. Ya saya tadi juga dibisik-bisiki sama panitia, udah ratusan pengusaha hebat yang hadir ya, teman-teman untuk bisa kemudian menjalin pertemanan, menjalin koneksi. Ini mahal sekali. Ya mahal sekali. Yang lebih mahal sebenarnya adalah
ini tadi ya, Coach ya, link ekosistemnya ini Coach ya, yang menurut saya lebih apa ya, lebih berharga sekali ya ekosistemnya ini. Betul, Baik, sekali betul. lagi teman-teman silakan ada link ya di bit.ly-nya di kolom chat ya, teman-teman bisa isi di sana, pilih kelas yang mana silakan ya, pilih yang mana silakan, nanti ada banyak pilihan kelas teman-teman di sana, dan insya Allah teman-teman akan banyak mendapatkan manfaat, dan sekali lagi jangan lewatkan kesempatan yang sangat berharga kali ini. Terus Armala, ada closing statement nggak? Bukan nggak, harus ada closing statement. Terus saya minta closing statement dari acara malam hari ini. Baik, teman-teman, ini sekaligus saya menyinggung sedikit tentang materi yang akan saya bahas. Banyak pebisnis yang melupakan tujuan bisnis karena umumnya kita membangun bisnis itu untuk menciptakan profit. Nah, banyak para pebisnis yang terjebak ke dalam omset dan skalabilitas. Nah, yang terpenting ketika kita mengembangkan bisnis adalah jangan pernah melupakan bagaimana mendapatkan keuntungan dari bisnis kita. Karena itu bisnis perlu dikelola secara efektif dan efisien. Kata kuncinya seperti itu, sehingga kita membangun bisnis itu betul-betul bisa menghasilkan seperti yang kita harapkan. Jadi jangan pernah melupakan dari dari hakikat bisnis itu untuk mendapatkan keuntungan. Jangan terbuai kepada besarnya perusahaan. Kadang-kadang small is beautiful, gitu ya. Jadi kembali kepada kenapa kita membuat bisnis. Dari situlah kemudian kita mengarahkan kemana bisnis kita akan berjalan. Seperti itu, Mas Aris. Baik, keren sekali teman-teman semuanya. Baik, sebelum saya close ya acara ini, saya mau tanya ke teman-teman. Teman-teman, kira-kira sesi ngobrol sama Coach Fahmi, Coach Armal ini enaknya dirutinkan nggak ya? Ini kalau yang nodong saya, ini kalau di depan umum gini berat nih Pak Armala untuk menolak gitu. Makanya kesempatannya yang minta bukan saya nih, yang minta sahabat Evapora nih yang minta nih. Wah, waduh. Wah, ini yang wah, berarti gimana Pak Armala, ini nggak ada pilihan lain nih Pak Armala? Boleh, silahkan. Saya menyediakan waktu. Masya Allah. Oh, jangan seminggu sekali ya, sebulan sekali lah. Kasihan Pak Armala teman-teman. Oke. Wah, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Nah, ini Coach Fahmi juga bersedia nih, Coach ya. Nanti bikin talk show seperti ini, Coach ya. Oh, selalu bersedia. Terima kasih Coach Dr. Fahmi yang telah hadir membersamai kita, yang telah menginspirasi, ya, memberikan solusi, ya, walaupun mungkin beberapa orang yang berkesempatan bertanya, kami mohon maaf nggak bisa menerima semuanya untuk bertanya, tapi saya harap dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa kemudian mati lampu, kemudian bisa menjawab problem-problem dari teman-teman semuanya. Terima kasih Coach Armala atas kehadiran Coach Armala untuk mau berbagi dengan teman-teman di Evapora, dan insya Allah kita akan bertemu lagi bersama-sama secara offline teman-teman di sesi Business Summit tanggal 28 November di Jakarta. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.